Biasanya ya, kalau kita ngomongin soal diagnosis medis, selalu ada ekspektasi soal presisi yang jelas. Kayak, bayangkan Anda melihat hasil ronsen tulang lengan yang patah. Ada garis putih bergerigi yang sangat jelas, terus dokternya cuma nunjuk layar dan bilang, nah, itu dia masalahnya. Sangat biner. Patah atau tidak patah? Iya, benar. Sayangnya, kenyamanan visual yang senyata itu sering banget hilang pas kita masuk ke dunia endokrinologi. Khususnya pas kita mulai bahas fungsi metabolisme dan hormon. Kita tuh nggak lagi lihat struktur fisik yang patah, tapi lebih ke, ya, jaringan komunikasi kimiawi yang nggak kelihatan sama mata. Ini ibaratnya perairan diagnostik yang sangat geruh gitu. Dan mungkin nggak ada yang lebih keruh sekaligus lebih krusial ya daripada kelenjar tiroid kita. Jadi untuk Anda, sang pembelajar yang selalu haus ilmu, hari ini kita bakal melakukan penelusuran bedah mendalam soal dunia farmakoterapi penyakit hipotiroidisme. Betul sekali. Misi kita hari ini adalah mengupas tuntas gimana ilmu kedokteran menggantikan hormon penting yang hilang ini. Kita ambil intisari dari buku teks farmakoterapi karya Dipiro dan juga panduan praktik klinis dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Sumber yang sangat solid. Iya kan? Dan buat ngasih Anda gambaran seberapa besar pertaruhan di kondisi ini, IDAI itu mencatat fakta yang cukup mengejutkan. Kalau bayi yang lahir tanpa fungsi tiroid yang memadai, itu telat diobati, katakanlah sampai usia 1,5 tahun. Itu batas yang sangat kritis. Rata-rata IQ mereka akan terhenti di angka 51. Oh, wow. Angka 51 itu, maksud saya itu adalah realitas klinis yang benar-benar brutal. Kerusakan saraf permanen ya? Persis, hormon tiroid itu mengatur hampir segalanya. Mulai dari migrasi saraf di otak bayi yang baru lahir, sampai seberapa efisien sel-sel kita yang orang dewasa ini membakar energi. Jadi, pas pabrik pembuat hormon di tubuh kita mogok kerja, pendekatan medisnya pada dasarnya adalah terapi sulih atau replacement terapi. Kita harus mengganti apa yang hilang dari luar. Kedengarannya sih masuk akal banget. Pabrik rusak, ya kita suplai aja produknya dari luar. Tapi akhir-akhir ini saya perhatikan ada tren besar di masyarakat yang pengennya pengobatan serba alami. Ah, iya, isu natural ini sering banget muncul. Nah, kalau kelenjar tiroid manusia nggak bisa produksi hormon, kenapa kita nggak kasih aja ekstrak kelenjar tiroid dari hewan? Maksudnya, bukankah itu bentuk hormon yang paling natural karena diambil langsung dari alam, lengkap gitu? Secara historis sih memang gitu cara kita mengobatinya dulu. Oh ya? Iya, dulu kita pakai desiccated thyroid atau ekstrak kelenjar tiroid hewan. Yang paling umum itu dari babi. Tapi masalah fatalnya ada di rasio fisiologisnya. Maksudnya rasio hormonnya beda sama manusia. Benar banget, kelenjar tiroid manusia kan memproduksi hormon T4 dan T3 dengan porsi tertentu ya. Nah, ekstrak babi ini punya proporsi hormon T3 yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang dibutuhin manusia. Oke. Dan karena kita nggak bisa memprediksi potensi tiap pil ekstrak itu secara akurat, pasien jadi rentan banget ngalamin lonjakan T3 yang nggak terkendali. Tunggu, lonjakan T3 ini yang bikin keracunan hormon itu ya? Yang disebut tirotoksikosis? Betul, pasien bisa tiba-tiba datang ke IGD dengan detak jantung yang berpacu kencang banget, tremor, tangannya gemetar, dan metabolismenya kayak kerja overdrive gitu. Bahaya juga ya ternyata yang katanya alami ini. Sangat berisiko buat pemakaian jangka panjang. Makanya, praktek medis modern akhirnya beralih total ke sediaan hormon sintetik buatan laboratorium karena potensinya itu sangat presisi dan seragam. Oke, jadi ekstrak hewan kita coret dari daftar senjata medis kita. Sekarang kita masuk ke hormon sintetik. Di literatur Dipiro disebutkan kita punya liotironin, yang itu adalah hormon T3 sintetik murni, dan levotiroxin, yang merupakan hormon TP sintetik. Betul, itu dua senjata utamanya. Tapi gini, logika dasar biologi kan bilang kalau T3 itu bentuk aktif dari hormon tiroid. T3 yang masuk ke inti sel dan menyalakan mesin metabolisme, kan? Iya, T3 itu ibaratnya kunci yang langsung pas ke gemboknya. Nah, kalau gitu, kenapa kita nggak langsung aja kasih T3 ke semua pasien? Kenapa di seluruh dunia, standar emas pengobatannya, drug of choice-nya, malah levotiroxin, si hormon T4 yang notabene cuma prohormon yang belum aktif? Ini murni karena alasan farmakokinetik. Kalau kita ngasih liotironin atau T3 murni, kita berhadapan sama obat yang waktu paruhnya
durasi dia bertahan di tubuh itu sangat singkat, cuma sekitar 1,5 hari. Wah, cepet banget abis dong. Persis, pas pasien minum pilnya, kadar T3 di darah bakal melonjak drastis, ngebentuk peak atau puncak yang tinggi, terus tiba-tiba jatuh menukik ke titik lembah atau trough. Dan itu nggak bagus buat tubuh. Sangat berbahaya. Fluktuasi ekstrim tiap beberapa jam ini ngasih stres yang parah ke organ vital. Jantung Anda tuh kayak dipaksa lari sprint terus disuruh berhenti mendadak berulang kali. Oke, saya coba bikin analogi. Kayaknya levotiroxin atau T4 ini ibarat kita beli kain bahan ya, Menarik, gimana tuh? usak atau usang. Kita kasih kain bahan ini ke tubuh, terus biarin tubuh kita sendiri yang jadi penjahitnya. Dia yang nentuin seberapa besar ukuran bajunya sesuai kebutuhan sel hari itu. Wah, saya suka banget analogi itu. Sangat merepresentasikan mekanisme seluler kita yang sebenarnya. Levotiroxin itu waktu paruhnya panjang banget, sekitar 7 hari. 7 hari. Beda jauh sama T3 yang cuma 1,5 hari tadi ya. Beda jauh. Jadi pas pasien minum levotiroxin setiap hari, mereka tuh pelan-pelan ngebangun sebuah reservoir, semacam bendungan cadangan hormon yang sangat stabil di aliran darah. Nggak ada lonjakan ekstrim tadi ya. Nggak ada sama sekali. Dan soal penjahit di analogi Anda tadi, di dunia nyata kita punya enzim luar biasa yang namanya deoinase. Oke, gimana tuh cara kerja enzim deoinase ini? Nah, molekul T4 itu dinamain gitu karena dia punya 4 atom yodium. Pas T4 ngalir di darah dan sampai ke jaringan tepi atau perifer, misalnya ke otak atau ginjal gitu ya. Dan organ itu lagi butuh energi, nah enzim deoinase lokal ini bakal memotong dan membuang tepat 1 atom yodium dari T4 itu. Jadi 4 dikurangi 1 jadi 3. Berubah jadi T3. 100 buat Anda. Dalam sepersekian detik, T4 yang tadinya nggak aktif langsung berubah jadi T3 aktif, persis di lokasi yang lagi butuh saat itu juga. Wow. Jadi intinya, dengan meresepkan levotiroxin, dokter tuh benar-benar naruh kepercayaan penuh sama kecerdasan intrinsik tubuh pasiennya ya. Kita cuma lempar bahan bakunya dan percaya sel tubuh bakal ngurus sisanya. Betul. Dan Dipiro tuh mengutip data observasi yang sangat meyakinkan soal ini. Para peneliti ngamatin pasien atireotik, ini pasien yang kelenjar tiroidnya udah diangkat total, biasanya karena kanker. Berarti mereka sama sekali nggak punya pabrik hormon sendiri dong? Sama sekali nggak punya. Tapi yang menakjubkan adalah pas mereka cuma dikasih monoterapi levotiroxin alias T4 saja, hasil lab nunjukin kalau kadar T3 aktif di darah dan jaringan mereka itu normal. Serius? Tubuhnya bisa ngatur konversi sebaik itu? Iya, sepenuhnya memadai. Jaringan perifer mereka benar-benar ngambil alih tugas konversi itu dengan sempurna. Fakta bahwa jaringan tubuh selain tiroid bisa ngambil alih kontrol sebegitu rapinya itu beneran bikin merinding sih. Tapi, ini bikin saya kepikiran satu tantangan logistik nih di ruang praktik. Tantangan apa tuh? Kan tadi kita bilang mekanismenya ngandalin respons tubuh pasien masing-masing. Terus, gimana cara dokter nentuin dosisnya? Apalagi kalau kita ngomongin spektrum pasien yang ekstrim. Kayak, mari kita balik ke data IDI soal bayi dengan hipotiroid kongenital tadi. Kan Anda bilang, itu balapan melawan waktu buat nyelamatin IQ mereka. Ya, pada bayi baru lahir atau neonatus, hormon tiroid itu mutlak dibutuhin buat proses mielinisasi. Itu tuh pembentukan selubung pelindung saraf dan pertumbuhan dendrit di otak. Kalau telat, kerusakannya nggak bisa diperbaiki ya, irreversible. Sayangnya begitu. Makanya rekomendasi dosis dari IDI itu benar-benar agresif. Kita ngomongin dosis awal sekitar 10-15 mikrogram per kilogram berat badan setiap hari. Itu hitungannya besar. Kalau dikonversi ke skala orang dewasa, itu dosis yang super masif. Bayangin aja ngasih air dari selang pemadam kebakaran dengan kekuatan penuh ke rumah yang lagi kebakar. Kita harus secepat itu. Tapi kan bayi baru lahir nggak bisa nelan pil. Terus saya baca di panduan IDAI, ada aturan yang ketat banget. Pilnya harus dihancurin, dicampur ASI atau air putih, tapi pantangannya nggak boleh dicampur susu formula, kedelai, atau suplemen besi sama kalsium. Kenapa gitu? Itu murni karena reaksi kimia di saluran cerna. Molekul kalsium, zat besi, sama protein dari kedelai itu punya kemampuan mengikat molekul levotiroxin pas masih di dalam lambung dan usus. Oh, jadi dia menggumpal gitu? Iya, ngebentuk kompleks senyawa yang molekulnya terlalu besar buat diserap sama dinding usus. Ujung-ujungnya, hormon berharga itu malah kebuang lewat feses. Dan otak si bayi tetap nggak dapet suplai. Gawat banget ya. Makanya, edukasi ke orang tua soal cara minum obat ini tuh sama pentingnya dengan dosis obatnya sendiri. Oke, jadi buat bayi, kita pakai pendekatan dosis super tinggi
kayak menyemburkan air pemadam kebakaran buat nyelamatin otak. Nah, mari kita putar skenarionya 180 derajat. Gimana kalau pasiennya itu kakek-kakek umur 80 tahun, punya riwayat penyakit jantung koroner, dan baru aja didiagnosis hipotiroid? Kita nggak mungkin kan ngasih dosis agresif kayak tadi? Wah, kalau Anda lakuin itu ke lansia dengan masalah jantung, akibatnya bisa sangat fatal. Sebahaya itu. Sangat. Hormon tiroid itu kan bekerja dengan cara meningkatkan regulasi reseptor beta-adrenergik di jaringan jantung. Bahasa simpelnya, hormon ini secara langsung bikin detak jantung makin cepat, kekuatan kontraksi ototnya makin kuat, dan yang paling kritis, dia meningkatin kebutuhan oksigen di otot jantung. Oh, oke. Ini kayak kita nyoba ngehidupin mobil klasik antik yang udah mogok 10 tahun di garasi ya. Anda kan nggak bisa asal masukin kunci, nyalain mesin, terus langsung nginjak pedal gas sampai 100 km per jam. Mesinnya pasti hancur berantakan. Analogi yang sangat tepat. Pembuluh darah koroner si kakek itu kemungkinan besar udah menyempit karena ada plok. Kalau kita tiba-tiba masukin levotiroxin dosis besar, otot jantungnya bakal kaget. Dia dipaksa kerja keras dan otomatis butuh banyak oksigen. Tapi karena pembuluh darahnya sempit, oksigennya nggak bisa masuk. Betul sekali. Hasilnya, bisa terjadi iskemia, serangan angina yang parah, atau bahkan serangan jantung akut alias infark miokard. Wow. Terus pendekatannya gimana kalau di literatur di biro? Di Piro sangat menekankan prinsip start low, go slow. Mulai dari yang terendah dan naik perlahan. Biasanya dokter cuma ngasih 12,5 atau 25 mikrogram per hari di awal. Kecil banget ya dibanding dosis bayi tadi. Iya, dan itu dinaikkan sedikit demi sedikit, dievaluasi setiap beberapa minggu sampai ketemu titik amannya, tanpa ngasih beban ke jantung. Spektrum pertimbangan klinis yang luar biasa ya. Dan ngomong-ngomong kita belum bahas soal kehamilan loh. Pas saya baca literatur ini, ada satu statistik yang benar-benar bikin saya melongo. Ah, saya bisa tebak bagian yang mana. Kebutuhan dosis levotiroxin pada ibu hamil itu bisa melonjak sampai hampir 50% dari dosis normal mereka sebelum hamil. Benar. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh ibu hamil sampai bisa menyedot sebegitu banyak hormon? Ada beberapa mekanisme fisiologis yang saling tumpang tindih di sini. Pertama, di trimester awal, janin itu kan sama sekali belum punya kelenjar tiroid yang berfungsi ya. Oke, Jadi, buat perkembangan otaknya, si janin ini 100% bergantung penuh pada hormon T4 ibunya yang menembus plasenta. wah ibunya jadi supplier tunggal ya. Persis. Mekanisme kedua, ibu hamil itu kan ngalamin lonjakan hormon estrogen yang besar. Nah, estrogen ini merangsang organ hati si ibu buat memproduksi lebih banyak thyroxine binding globulin atau gampangnya kita sebut TBG. Tunggu, TBG ini semacam protein pengangkut yang ada di darah kan? Betul. Dan tugasnya TBG ini ngikat hormon tiroid bebas di aliran darah. Masalahnya, sel tubuh itu cuma bisa pakai hormon yang statusnya bebas atau nggak terikat. Berarti kalau protein pengikatnya makin banyak, hormon bebasnya malah ketarik semua dong? Nah, itu dia. Karena hormon bebasnya berkurang, tubuh si ibu atau dalam hal ini dokter lewat dosis obat harus ngasih total T4 yang jauh lebih banyak cuma buat mempertahankan level hormon bebas yang cukup. Masuk akal. Ada faktor lain nggak? Yang fungsinya malah memecah dan menghancurkan sebagian T4. Astaga, jadi ada enzim yang malah ngerusak hormonnya. Iya, ini benar-benar badai metabolisme. Makanya dokter spesialis itu harus naikin dosis levotiroxin dengan sangat cepat begitu kehamilan pasien terdeteksi. Benar-benar kompleks ya, jadi kita punya bayi yang butuh dosis super agresif buat nyelamatin otaknya, kakek lansia yang butuh tetesan dosis perlahan biar jantungnya nggak kaget, dan ibu hamil yang kebutuhannya meroket karena dinamika plasenta. Dan setiap keputusan itu harus akurat. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan terbesarnya. Setelah kita tentukan dosisnya, gimana kita ngevaluasi kalau dosis itu udah pas? Saya yakin Anda yang ngikutin topik ini pasti tahu kalau TSH atau Thyroid Stimulating Hormone itu kompas utama kita. TSH adalah standar emas buat monitoring. Sih, berarti dosisnya berlebihan. Betul, dasar teorinya seperti itu. Tapi pas di lapangan klinis, yang sering jadi jebakan mematikan itu bukan sekedar baca angkanya kan, tapi masalah waktu. Kapan sih dokter baru boleh ngecek darah pasien? Nah, Anda baru aja nyentuh titik buta yang sering banget dilupakan. Parameter biologis kita itu nggak merespon instan, kayak pas kita nekan saklar lampu. Ingat lagi tadi, waktu paruh levotiroxin itu 7 hari.
Oke, terus hubungannya dengan cek darah? Di farmakokinetik dasar, sebuah obat itu butuh waktu sekitar 4-5 kali siklus waktu paruhnya buat mencapai steady state atau keseimbangan yang baru di dalam darah setelah ada perubahan dosis. Sebentar, biar saya hitung. 4 dikali 7 hari, itu berarti 28 hari ya? Ya, sekitar 4 minggu lah. Ganti dosis levotiroxin Percuma dong. sangat nggak berguna. Nilai lab itu belum mencerminkan adaptasi penuh dari kelenjar hipofisis di otak. Anda cuma dapat data palsu dan malah bisa bikin keputusan dosis yang keliru gara-gara data itu. Wah, bahaya juga ya. Tapi tunggu dulu, aturan 4-6 minggu ini kok kayak bertentangan ya sama panduan IDAE buat bayi baru lahir tadi? Kalau nggak salah, panduan IDAE bilang kita harus evaluasi fungsi tiroid bayi cuma dalam waktu 2 minggu setelah mulai terapi. Gimana tuh? Anda jeli banget. Neonatus itu memang pengecualian klinis yang sangat kritis. Ingat, otak bayi yang lagi berkembang pesat itu nggak bisa nungguin perhitungan matematika farmakokinetik sampai steady state. Berarti ini soal prioritas ya? Betul. Dokter anak harus segera lihat tren perubahannya. Walaupun belum stabil, mereka harus tahu apakah hormon bebasnya mulai naik dan TSH-nya mulai turun. Kalau dalam 2 minggu arah angkanya ternyata salah, dokter masih punya jendela waktu emas buat ngubah dosis dan nyelamatin sel-sel otak bayi itu. Oh, wow, masuk akal banget. Jadi konteks pasien itu benar-benar ngubah aturan main ya. Dan bicara soal konteks, kita juga harus bahas faktor eksternal. Bayangin skenario gini. Ada pasien dewasa, dosisnya udah pas banget nih, hasil TSH-nya ideal bertahun-tahun. Oke, pasien yang sangat stabil? Tiba-tiba, dia kena infeksi tuberkulosis, dan dokternya ngeresepin antibiotik rifampin. Atau, dia didiagnosis epilepsi dan mulai minum obat anti kejang kayak phenytoin. Terus tiba-tiba, tanpa ngerubah dosis levotiroxinnya sama sekali, pasien ini jatuh sakit lagi ke kondisi hipotiroid yang parah. Kenapa pil tuberkulosis bisa ngerusak kestabilan tiroid? Ini semua terjadi di dapur tubuh kita ya, yaitu organ hati. Obat-obatan kayak rifampin atau phenytoin tadi itu tuh dikenal sebagai induktor enzim hepatik yang luar biasa kuat. Maksudnya dia ngaruh ke enzim di hati. Iya, obat-obat itu masuk ke hati dan memicu sistem sitokrom P450. Ibaratnya obat itu ngasih instruksi ke hati buat bangun lebih banyak pabrik pemecah bahan kimia. Hati pasien mendadak berubah jadi mesin daur ulang yang hyper efficient. Jadi levotiroxinnya yang udah ada di darah ikut kena dampaknya. Bener banget, levotiroxinnya ditangkap sama hati, dimetabolisme, dan dibuang dari tubuh jauh lebih cepat dari kecepatan normal. Wah, padahal dosis tiroidnya nggak diganti ya. Makanya, pasien yang sama, dengan obat yang sama, tiba-tiba butuh peningkatan dosis levotiroxin yang signifikan banget, cuma buat ngimbangin organ hatinya yang lagi kerja terlalu cepat membuang obat. Ini benar-benar menegaskan kalau dokter nggak bisa cuma fokus ke satu organ doang. Pasien itu kan ekosistem yang utuh ya. Sangat utuh dan saling terhubung. Tapi ini membawa saya ke satu dilema terakhir untuk sesi hari ini. Dan ini mungkin pertanyaan terbesar dari pasien yang berjuang sama penyakit ini. Gini, pasien datang ke klinik, minum levotiroxin tiap hari dengan patuh. Terus pas cek darah, hasilnya sempurna. TSH-nya ideal, hormon bebasnya ideal. Secara biokimia, di atas kertas, mereka 100% sembuh. Iya, secara laboratorium. Tapi secara klinis, di dunia nyata, pasien ini masih ngeluh capek luar biasa. Ngerasa brain fog atau kabut otak, sampai berat badannya naik terus dan susah dikontrol. Kenapa sih keluhan tubuh pasien bisa sangat berbeda dari angka di selembar kertas hasil lab? Nah, Anda baru aja masuk ke area perdebatan yang paling panas di dunia endokrinologi modern. Ini yang kita sebut sebagai hipotesis hipotiroidisme tingkat jaringan. Hipotiroidisme tingkat jaringan? Gimana maksudnya? Gini, ingat kan kalau TSH itu adalah hormon yang nunjukin apa yang dideteksi sama kelenjar hipofisis di otak. Oke, otak mendeteksi hormon cukup, jadi TSH normal? Betul, tapi pertanyaannya, apakah yang dirasakan oleh otak itu sama dengan apa yang dirasakan oleh sel otot lurik atau jaringan lemak di paha pasien? Oh, jadi bisa beda-beda tiap jaringan? Beberapa pakar berteori begitu. Pada sebagian kecil pasien, ada kemungkinan terapi pakai levotiroxin saja atau monoterapi T4 itu nggak cukup kuat buat menghasilkan konversi T3 aktif yang merata di semua jaringan tepi. Otaknya ngerasa cukup, tapi ototnya kelaparan. Wah, kalau teorinya kayak gitu, kenapa asosiasi medis raksasa kayak ATA, American Thyroid Association, masih melarang dokter pakai terapi kombinasi secara rutin? Maksud saya,
Kenapa kita nggak tambahin aja sedikit pil T3 atau liotironin tadi ke resep pasien buat menutupi kekurangan di jaringan tepinya? Karena dalam dunia medis, kita berpegang pada evidence-based medicine, alias pengobatan berbasis bukti. Bukti ini asalnya dari uji klinis acak berskala besar. Dan hasil ujinya nggak mendukung. Sayangnya begitu. Pas peneliti melakukan uji coba buta ganda, di mana pasien nggak dikasih tahu apakah mereka cuma minum T4 atau campuran T4 dan T3, ternyata terapi kombinasi itu gagal menunjukkan keunggulan yang konsisten. Jadi gejala lelah sama brain fog-nya nggak hilang. Secara statistik, kualitas hidup mereka nggak berbeda bermakna sama yang cuma minum T4. Tapi masalahnya, terapi kombinasi ini malah nambah masalah baru, Masalah apa tuh? yang berujung ke osteoporosis. Wah, Jadi bagi Komite Pedoman Klinis, risiko kerusakan jantung dan tulangnya dianggap jauh-jauh lebih besar daripada manfaat teoritis yang belum terbukti konsisten itu. Masuk akal banget. Keselamatan pasien tetap nomor satu ya. Kalau dipikir-pikir, memahami farmakoterapi tiroid ini ternyata bukan cuma soal menghafal angka dosis ya. Sama sekali bukan. Obat levotiroxin ini sangat elegan dalam kesederhanaannya. Cuma nyediain prohormon doang, tapi cara aplikasinya butuh kejelian yang luar biasa. Mulai dari agresivitas buat nyelamatin otak bayi yang baru lahir, terus ekstra hati-hati pada jantung kakek-kakek, sampai harus bernavigasi melewati badai plasenta selama kehamilan dan tabrakan obat di organ hati. Ya, dan semuanya bermuara pada satu hal, kesabaran. Kesabaran kita buat memantau TSH, mengingat tubuh itu butuh berminggu-minggu buat mencapai keseimbangan yang baru. Kompleksitas inilah yang bikin endokrinologi itu sangat menantang, tapi sekaligus sangat indah. setuju. Pada akhirnya, kita pakai bahan kimia dari luar buat nyoba mereplika ritme dan tarian seluler yang seharusnya terjadi alami di dalam tubuh ya. Dan sebelum kita tutup penelusuran kita kali ini, ada satu pemikiran provokatif dari sudut buku Depiro yang bikin saya merenung panjang. Apa itu? Ada studi terbaru pada hewan yang nunjukin kalau pas tubuh cuma dikasih levotiroxin dari luar, beberapa jaringan tubuh itu malah merespons dengan menonaktifkan enzim deiodinase mereka sendiri. Wah, jadi jaringannya males mengkonversi ya? Proses, otaknya dapat cukup hormon aktif, tapi otot-ototnya mungkin merana karena mesin enzim konversinya dimatiin. Nah, buat Anda yang mendengarkan, coba renungkan implikasi dari studi ini. Akankah di masa depan, standar pengobatan yang selama berpuluh-puluh tahun ini kita anggap absolut, itu bakal bergeser total? Itu pertanyaan yang sangat menarik untuk masa depan ilmu kedokteran. Ya kan? Mungkin suatu hari nanti kita nggak lagi nelen pil T4 tiap pagi. Mungkinkah kita bakal pakai semacam implan di bawah kulit yang bisa ngelepasin hormon T3 aktif pelan-pelan dengan irama yang meniru persis denyut kelenjar tiroid manusia sampai ke tingkat seluler? Kalau teknologi itu sampai terjadi, perairan endokrinologi yang keruh ini mungkin akhirnya bakal jadi sebening kristal. Kita tunggu saja inovasinya. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di sesi bedah mendalam kita berikutnya.